Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jowo. Kali ini zodiak Aries ya. Bagaimanakah di bulan Maret untuk zodiak Aries ya? Untuk general reading keuangan asmara, kesehatan, warna dan angka keberuntungan kalian. Oke, akan saya shuffle. Saya baca dulu general reading kalian di bulan Maret. Zodiak Aries. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi kalian, dan pastinya tidak akan resonate ke kalian semua. Ambil vibe positifnya saja ya. Semoga bisa bikin bahagia kalian. Oke, di sini kartu pertama ada houses ya. Who you are, your desire di sini ya. Ada sesuatu yang berhubungan dengan keinginan kamu. Siapakah kamu? Jadi di sini kayak lebih ke kamu harus bisa menggali diri kamu lah bulan ini. Siapa kamu tuh maksudnya mungkin kalau saya rasakan ya, kamu adalah hamba Tuhan, kamu seorang manusia ya dengan mungkin memiliki keyakinan sendiri-sendiri ya masing-masing, dan bisa jadi bulan ini yang kalian harus lakukan adalah itu tadi, lebih tetap berjuang tapi lebih kayak menyerahkan semuanya sama Tuhan gitu loh. Hasil akhirnya itu bagaimana lebih serahkan sama Tuhan. Jadi jangan kayak Tuhan saya ingin seperti ini misal, tapi lebih ke kayak berikanlah ya kebaikan untuk hidupku di dunia dan di akhirat, seperti itu sih. Bagaimana? Kartu pertama ada Five of Cups. Five of Cups. Ini relate dengan apa yang saya katakan tadi. Kamu harus lebih bisa menyerahkan diri. Di sini ada Five of Cups yang menandakan bahwa kamu ada kesedihan, ada kehampaan, ada sedikit rasa putus asa yang mungkin menyelimuti kalian di bulan Maret ini. Energi negatif kalian lumayan tinggi ya, lumayan kayak. Jadi kalau ada energi negatif yang tinggi, saya melihat ada kayak aura kamu tuh ada kabut yang sangat hitam. Bisa jadi di bulan Maret itu memang ada banyak kejadian yang bikin dirimu sedih. Yang kamu butuhkan adalah itu tadi. Kenapa ada kata-kata who you are? Jadi memang pada saat kamu sedih, kamu adalah seorang manusia yang memiliki Tuhan. Jadi maksudnya gitu. Kamu tuh punya Tuhan. Kamu nggak sendirian gitu loh. Jadi minta sama Tuhan, bilang sama Tuhan. Jadi apa-apa yang kamu ingin sampaikan, cerita sama Tuhan. Jadi menangislah ke Tuhan gitu loh. Jadi saya sendiri seperti itu. Jadi saya tuh apa-apa tuh jarang saya kayak harus menangis ke sahabat atau ke teman atau ke suami, jarang sekali. Mungkin kalau pas ada sesuatu masalah yang sangat memuncak itu mungkin bisa, tetapi selama ini saya lebih mengusahakan saya tuh nangisnya ke Tuhan gitu ya. Jadi lebih tenang dan pastinya akan mendapat jalan keluar setelah itu. Di sini ada Nine of Wands. Ini sepertinya berhubungan dengan pekerjaan ya. Berhubungan dengan pekerjaan. Ada pekerjaan yang mungkin di sini lebih ke kayak ada pekerjaan banyak tetapi mungkin ada hubungannya dengan orang lain yang bikin dirimu sedih gitu ya. Ada sesuatu yang bikin dirimu tertekan di kerjaan kamu. Queen of Pentacles. Untuk urusan keuangan sebenarnya termasuk kamu adalah orang yang sebenarnya untuk Aries ini ya, kamu pekerja keras, kamu orang yang sebenarnya punya penghasilan bagus, jadi nggak perlu dikhawatirkan. Kenapa kamu harus bersedih seperti itu ya di bulan Maret? Saya akan saya clarify dengan ambil kartu lagi. 3 kartu lagi ya. Judgment. Jadi ingat sebenarnya gini, hidup itu seperti ada apa ya? Ada kayak hasil, jadi gitu. Jadi ada kayak sebuah apa yang kamu lakukan akan ada hasilnya, tergantung apa yang kamu lakukan. Kamu memang melakukan hal baik, maka akan ada karma baik yang menunggu kamu. Jadi untuk masalah ini, untuk urusan kerjaan, ada sesuatu yang mungkin kamu merasa dikhianati atau merasa kamu dibohongi. Jadi ingat di sini ada judgment bahwa kesedihan kamu di sini adalah kamu anggap gini, kamu harus bisa mengikhlaskan, melepaskan, merelakan orang-orang yang menyakiti kamu, dengan itu menjadikan karma baik kamu. Jadi mereka yang menyakiti kamu, mengkhianati kamu,
ya, yang mengecewakan kamu itu memberikan mereka membuat kabar buruk untuk hidupnya sendiri. Jadi dipikir lebih simpel seperti itu. Di sini ada illumination ya, yaitu adalah kamu itu sebenarnya apapun yang kamu dapatkan seolah-olah mungkin sedih, masalah yang kamu datangi seolah-olah menyedihkan, sebenarnya adalah penerangan untuk dirimu lebih kayak ada sesuatu yang kamu tahu akhirnya. Andai kan kamu tahu mungkin bulan-bulan berikutnya atau tahun-tahun berikutnya malah kamu sedih lagi. Ada hal yang mungkin terbuka di bulan itu, jangan bikin dirimu sedih. Harusnya lebih bersyukur. Ya, di sini ada Eight of Swords. Kamu merasa kayak sedih, terpuruk, ya, merasa kayak apa yang kamu lakukan kayak sia-sia seperti itu ya. Ada hal-hal yang kamu merasa kayak apa yang kamu lakukan itu kayak tiada artinya. Tidak. Semua yang kamu lakukan tuh ada artinya. Cuman kamu belum tahu apa sih yang akan kamu dapatkan. Jadi apapun yang terjadi pada hidup kamu di bulan Maret, mungkin kamu ada mengalami kekecewaan atau pengkhianatan atau kesedihan tentang kerjaan atau gimana, tentang sesuatu hal yang aktivitas yang kamu lakukan ya di bulan Maret ini, kamu tuh sebenarnya mendapat penerangan, di sini ada illumination. Ada kayak pencerahan untuk kamu bahwa sebenarnya ini loh yang terjadi seperti ini. So kamu harus bisa memperbaiki lagi. Apa sih yang harus bisa diperbaiki seperti itu. Jadi malah harusnya semakin bersyukur ya. Sambil lagi di sini ada Four of Pentacles. Untuk urusan keuangan, kamu bisa kok. Kamu hadapinya, kamu akan tercukupi dan akan ada kemudahan untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Oke, bagaimanakah khususnya keuangan? Akan saya ambil 3 kartu. The Sun, seperti saya bilang, kamu bisa kok mengatasi masalah keuangan kamu nggak perlu khawatir, rezekinya masih ada dan masih bersinar terus. Five of Wands, lakukan yang paling baik dan terbaik untuk pekerjaan kamu, ya. Terus maju, pantang menyerah. Kalau memang harus berperang. Yang penting kamu berperang dengan sportif. Kamu melakukan dengan jujur, kamu melakukan dengan cara yang baik. Lakukan. Jadi demi untuk mempertahankan mungkin pekerjaan kamu juga harus berani action nih, melakukan sesuatu hal untuk kerjaan kamu juga. Jadi kamu harus juga mempertahankan apa yang menjadi hak kamu seperti itu. Di sini ada Queen of Cups. Queen of Cups atau Queen of Cup di sini lebih ke kayak dirimu harus bijaksana dalam keuangan. Jadi bulan Maret ini kamu belum bisa kayak boros-boros atau belanja-belanja, tetapi bersyukurnya semua kebutuhan tercukupi. Jadi bulan ini kayak walaupun kamu tidak mengikat-ikat pinggang, tapi kayaknya kamu memang lebih berpikir untuk lebih ke saving gitu ya. Lebih baik ada sisa uang kamu tabung. Jadi memang Queen of Cups di sini ada lebih ke kayak kamu tuh bijaksana dalam mengatur keuangan kamu. Kamu harus bijaksana untuk bulan ini. Jadi benar-benar jangan buat belanja dulu, tapi lebih ke saving. Jadi gitu. Jadi lebih banyak menahan diri ya, lebih banyak menahan diri untuk keuangannya. Keuangannya bagus, tapi masih untuk untuk dirimu belanja-belanja direm dulu ya, direm dulu. Jadi kamu akan lebih tenang kalau kamu punya saving money ya. Jadi daripada kamu nggak punya sama sekali. Asmara. Yang single, pacaran, dan yang menikah. Saya akan bacakan yang single dulu. Ada Page of Pentacles dan ada The Hermit. Page of Pentacles sepertinya di sini untuk urusan cinta dia masih mengharapkan sebenarnya cinta yang telah pergi itu kembali lagi. Dia mengharapkan mungkin seseorang kembali lagi ke dalam hidupnya. The Hermit di sini adalah sebenarnya kamu harus lebih sadar diri untuk minta petunjuk sama Tuhan. Seharusnya yang bagus tuh gimana sih ya Tuhan. Jadi lebih bagaimana sama Tuhan. Jangan gini loh, mungkin kamu mencintai seseorang, akhirnya kamu minta dia untuk menjadi pendamping kamu, menjadi mungkin tambatan terakhir kamu ingin Tuhan untuk menghadirkan dia dalam hidup kamu. Tapi terkadang kamu harus tahu Tuhan itu ngasih yang terbaik untuk hambanya. Jadi minta yang terbaik.
pilihan Tuhan untuk dirimu. Sebaiknya seperti itu, karena itu akan lebih bijak. Karena berdoa itu juga harus bijaksana, berdoa itu juga harus benar. Biar cepat terkabul, minta seperti itu, jangan minta dia untuk dihadirkan ke kamu. Malah biasanya malah sulit terkabul. Karena apa? Kamu lebih kayak mendikte Tuhan. Tetapi coba kamu hanya dengan, kamu tetap berdoa, tetapi kamu melihatkan, kamu tuh berserah diri sama Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tahu nih yang terbaik untukku, pasti ada jodoh yang lebih baik, yang baik untuk diriku. Jika memang ada jodoh yang baik, jika memang ini cinta yang saya harapkan adalah tidak baik, tunjukkanlah sesuatu gitu, biar saya lebih bisa menerima kenyataan yang ada. Jadi banyak berdoa. Di sini minta petunjuk sama Tuhan, yang single ya. Jangan bilang, Tuhan itu saya cinta sama itu, saya pengennya sama itu. Nggak bisa. Kadang Tuhan tuh ngasih yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ya, itu harus dipahami. Yang berpacaran ada Two of Pentacles dan ada The Tower. Two of Pentacles itu lebih ke kayak kalian sudah bisa ada banyak perubahan di antara hubungan kalian tuh lebih baik. Kalian bisa seimbang dan sebenarnya di sini ada keseimbangan, ada perubahan yang drastis bahwa hilangnya keseimbangan. Saya melihat ada dua ini ya untuk yang Aries, ada yang semakin bertengkar, semakin drastis ya. Ada perubahan yang sehingga kalian akhirnya mungkin di bulan Maret ada kacau balau untuk hubungan pacaran kalian, tapi ada sesuatu yang mungkin sebagian kecil di sini mereka ada perubahan, karena perubahan itu akhirnya mereka bisa kayak punya sesuatu yang mungkin terhubung, ada sesuatu yang bikin mereka tuh akhirnya bisa tetap stabil tetap untuk menjalani hubungan gitu. Nah, bagaimana yang menikah? Ada The World dan ada Ace of Swords. Ace of Swords di sini lebih ke kayak sesuatu yang sudah kalian lakukan selama ini untuk hubungan pernikahan kalian atau untuk keluarga kalian tuh mulai menghasilkan. Dan The World di sini ada sesuatu yang sangat ada permulaan ya, lebih ke kayak ada hidup baru atau permulaan baru atau ada fase baru yang kalian masuki di dalam kehidupan kalian. Bisa jadi setelah banyak hal yang terjadi di kalian berdua itu, bulan Maret akhirnya kalian kayak memahami suatu hal gitu ya, memahami hal baru bahwa apapun yang terjadi itu kalian harus bertahan gitu loh. Kalian harus bisa saling menguatkan. Intinya itu. Jadi memang di pernikahan tuh bagaimana caranya kita tuh bisa bertahan dan saling menguatkan dan bisa menerima kekurangan masing-masing, tidak hanya kelebihan aja. Jika kita tahu pasangan kita A dengan watak B dan dia memang belum bisa berubah misalnya, diterima aja. Mungkin dirimu yang bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan pasangan kamu, ya lakukan. Karena memang menikah itu seperti itu tadi ya, bekerja sama. Tidak selalu sesuai dengan teori. Terkadang seperti itu. Kenapa? Terkadang si istri ada yang menjadi tulang punggung karena memang penghasilannya lebih besar. Walaupun seharusnya yang laki-laki harusnya menjadi tulang punggung, tapi penghasilan si laki-laki kecil. Jadi akhirnya uang dari hasil suami dari istri itu yang mengcover dia semua. Jadi begini, tulang punggung sebenarnya tetap ya menjadi itu suami. Cuman terkadang ada kata-kata yang mungkin menurut saya blunder, bahwa sebenarnya karena Tuhan tuh ngasih rezeki yang lebih pada istrinya, dia tetap seperti tulang rusuk, bukan tulang punggung. Jadi karena dia punya rezeki yang lebih, ya memang dia harus mau dong mengcover. Kalau namanya suami penghasilannya kecil, mau di gimana-gimana dia nggak akan bisa, karena memang dia dikasih rezeki sama Tuhan segini, istrinya yang segini gitu loh. Jadi di situ yang mungkin harus bisa diikhlaskan, kadang direlakan. Kadang banyak orang yang mungkin memahami, kadang masih belum memahami bahwa memang hidup itu yaitu berbagi, saling. Jadi kita tuh benar-benar seperti rumah, ada yang menjadi lantai, ada yang menjadi tiang, ada yang menjadi tembok, ada yang menjadi atap gitu ya. Jadi seperti itu, harus bekerja sama dengan ini yang dikasih Tuhan yang paling terbaik untuk kita saat ini gitu. Kesehatan untuk Aries, hati-hati tekanan darah tingginya, mau emosi aja hawannya bulan. Tekanan darah tingginya hati-hati. Terus di sini kolesterolnya juga naik ya, kepalanya di sini cemut-cemut, pusing di sini, pusing karena mungkin kecapean, kurang tidur, kurang makan, bisa jadi kalau pusing di sini. Terus bagian kanan hampir hampir kesekewas, tapi bagian kiri sebelah sini sampai sini mungkin pegel-pegel capek, atau kalian lagi kayak tubuhnya sensitif banget.
kalau lagi capek banget butuh pijet gitu ya, yang Aries ya. Jadi semangat mungkin kurangi makan makanan yang bebeknya, dikurangi makan makanan yang berlemak dan berkolesterol ya. Memang bebek enak banget ya. Warna keberuntungan biru, hitam, biru laut, warna abu-abu, warna putih ya. Jangan memakai warna hijau, jangan memakai warna orange dan kuning. Angka keberuntungan adalah angka 2 dan 3. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.